Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu tentang dua bentuk pengkhianatan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Pengkhianatan apa saja ya? Dan berkhianat kepada siapa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya menghasilkan kesetiaan kepada Allah dan kepada orang-orang yang beriman, dan jangan sampai ada bentuk pengkhianatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang sudah dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Berdasarkan ayat tadi, ada dua bentuk pengkhianatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang muslim, yaitu yang pertama pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya yaitu dia telah mengakui atau telah beriman kepada Allah, tetapi dia tidak mau taat kepada aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu merupakan suatu kemunafikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu sudah mendengar perintah-perintahnya. Jadi, yang pertama adalah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Bagi orang-orang yang gak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, itu disebut pengkhianat. Mudah-mudahan jangan sampai kita seperti itu ya teman-teman ya. Kita berusaha semampu kita untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya, supaya kita tidak dibilang orang munafik dan tidak dibilang orang pengkhianat. Karena orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Ngeri sekali. Yang kedua adalah pengkhianatan sesama manusia. Pengkhianatan kepada sesama muslim yaitu dia telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mengakui persaudaraan dengan sesama muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi, kita sesama muslim, sesama orang-orang beriman, kita itu bersaudara. Maka hendaklah kita mempererat tali persaudaraan kita. Jangan sampai kita dengan sesama muslim, sesama mukmin bermusuhan ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya dengan saudara-saudara kita di Palestina, walaupun mereka jauh sekali, tetapi mereka saudara-saudara kita, saudara-saudara sesama mukmin, saudara-saudara yang seiman kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bantu. Begitu juga dengan saudara-saudara mukmin yang ada di Indonesia yang kita cintai ini. Hendaklah kita saling mempererat tali persaudaraan. Jangankan dengan sesama muslim, Allah pun memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada semua manusia, itu baik muslim maupun non-muslim. Pengkhianatan kepada sesama muslim yaitu dia telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mengakui persaudaraan dengan sesama muslim. Bahkan kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya dia tidak mempertanggungjawabkannya dengan baik, padahal itu adalah janji yang harus dipenuhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud.
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Jadi, kalau kita tidak mau disebut sebagai pengkhianat dan orang yang munafik, yuk kita penuhi yuk janji-janji kita, baik kepada Allah dan Rasul-Nya, juga kepada sesama manusia. Dan kita tahu kan tanda-tanda orang yang munafik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Di mana-mana berbicara suka berdusta, di mana-mana berjanji suka ingkar janji, dan di mana-mana dipercaya suka berkhianat. Itulah tanda orang-orang yang munafik. Makanya ditempatkan oleh Allah di neraka yang paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulannya teman-teman, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang berkhianat baik kepada Allah maupun kepada Rasul-Nya. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.